yang sudah ada di tengah-tengah kita, nanti semua akan saling bersama. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan, dan semangat untuk terus belajar, terutama teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai pertemuan ketiga ini. Salawat dan salam akan disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad. Salam besar keluarganya, sahabatnya, kepada kita sekalian sebagai umat. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah di pertemuan ini nanti akan ada sharing langsung dari narasumber kita. Tentunya ada di semua teman-teman harus terus aktif, karena di pertemuan pertama kita sudah diajarkan tentang kepemimpinan. Itu yang kedua kita sudah diajarkan tentang konflik. Minimal nanti ada tanya jawabnya, tidak hanya dari itu saja. Semua harapan bisa aktif. Apa yang harus dipertanyakan, apa yang harus disimak nanti. Baiklah teman-teman semua. Pada kesempatan ini ada sedikit sharing ataupun perkenalan. Kita buka saja pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ada sesi perkenalan atau sekaligus sambutan dari yang luar biasa nih, Kang Febri sebagai PT 8 Intan ini sedikit akan memberikan sambutan atau sekaligus perkenalan kepada teman-teman semua. Pada waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat teman-teman dari Kuliah Kreatif Pertani, yang terhormat narasumber juga sekaligus yang saya banggakan karena beliau adalah ipar saya, Bapak Abdullah Rojat dan Bapak Endang Kurniawan. Sekaligus yang saya banggakan serta program Education Class 12 dari yang diadakan oleh Kuliah Kreatif Pertani ya. Ini pertemuan yang berapa? Ya, luar biasa. Pesertanya dari mana ya? Beneran? Mandua Kota. Oh, Mandua. Luar biasa ya, hari Minggu masih bisa menyempatkan waktunya untuk mencari ilmu lagi. Mungkin singkat aja dari saya, mewakili ibu saya yang punya tempat ini. Jadi saya jelaskan dulu bahwa di tempat ini ada 3 perusahaan yang menempati domisili di sini. Yang pertama PT Harapan Sentosa Makmur, yang kedua Karinajaya Makmur, yang ketiga PT 8 Intan. Kebetulan saya startnya di PT 8 Intan. Jadi kebetulan juga ibu saya sedang ada di luar kota. Jadi saya wakili untuk ini karena beliau sedang menemani kakak saya yang melahirkan, Pak. Sedang kontrol. Jadi sekaligus saya minta doanya teman-teman supaya proses lahirannya dilancarkan. Jaga bayi dan ibunya selamat, sehat semuanya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman di tempat kami yang sederhana ini. Nanti kalau misalkan butuh toilet di atas ini ada 1. Jadi saya kasih tahu aja supaya nanti gak usah ke bawah jauh-jauh ya. Terus apalagi ya, mungkin singkat aja itu aja karena waktu juga udah mendekati jam 12, acara masih banyak. Saya atas nama perusahaan dan pribadi mohon maaf jika ada hidangan atau apa yang kurang dari tempat kami, mohon dimaklumi. Kami mau memberikan yang mewah sebenarnya, tapi inilah sumber daya yang kami punya yang penuh keterbatasan ini. Semoga bisa dinikmati bersama-sama dan semoga acaranya bisa lancar ya sampai pertemuan ke-12 nanti, dan hari ini juga lancar semuanya tanpa ada halangan apapun. Oke, itu aja. Terima kasih Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Ini merupakan
tali rahim kita. Dengan Febri karena sibukannya tempat sudah diberikan oleh beliau, mudah-mudahan ini terus tetap jaya ya, perusahaan ini terus maju dan berjalan untuk kita semua. Ini adalah merupakan koordinasi kami dengan tim kreatif. Mudah-mudahan ke depan terus berkesinambungan, ini luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Febri. Baik, teman-teman semua, mungkin langsung saja ya. Ya. Ini untuk memateri langsung saja kami serahkan kepada Bapak dan Bapak moderator untuk memimpin jalannya sharing sesi pada semua. Pada kami serahkan. Terima kasih buat acara yang telah menyempatkan waktunya buat saya. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir dalam acara KIA yang keempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKA Bapak Khairul dan Ketua Yayasan Setul Jana ya, Bapak Ahdi, dan narasumber kita Bapak Alvin Derajat dan Bapak Febri selaku owner ya, dari PT Rapat Intan ya, dan yang telah memberikan satu kesempatan buat melakukan tempatnya ya. Langsung saja, terima kasih ya. Untuk itu saya sebagai moderator akan memandu jalannya program education kelas 12 hari ini dengan materi application leader job interview yang akan disampaikan oleh Kang Alvin Derajat selaku owner PT Mutiara Alvin. Sebelum kita akan bacakan profil materi, biar pada peserta pada mengenalnya, Bapak seorang Bapak Kang ya, Kakang aja ya. Kang Alvin. Saudara Alvin lahir pada tanggal 29 Juli 1999, masih muda ya. Sebelum Masehi. Dengan riwayat pendidikan bersekolah di SMA Negeri 2 KS pada tahun 2015 dan 2017. Lulusan dengan gelar S1 perpajakan di Universitas Brawijaya pada tahun 2021 dan menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Pos Polisi tahun 2018-2020, Ketua Bidang Keamanan Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang tahun 2018-2020, Ketua Persatuan Anak Muda Cirebon tahun 2019 sekarang dia sampai dengan sekarang ini. Menjabat sebagai manajer keuangan di PT Mutiara Alvini pada tahun 2018 sampai 2020 dan naik lagi menjadi manajer proyek Mutiara Alvini pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dan sekarang menjadi owner PT Mutiara Alvini ya, direktur utamanya. Oke, langsung aja untuk meningkat waktu kita langsung aja kepada saudara Alvin Derajat. Kami bersabar untuk menyampaikan materinya. Baik. Masih semangat ya? Masih. Ini perempuan-perempuan berjuang untuk negeri Indonesia. Hari Minggu masih menuntut ilmu, gak ada bosan-bosannya. Tadi saya dengar hari ini sudah 4 pertemuan. Sebenarnya pertemuan itu gampang, cuma istiqomahnya yang susah. Makanya aplaus dulu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati jajaran pengurus Gereja Kreatif Al-Bantani, dan yang saya hormati owner PT Planetan Mutiara yang telah memfasilitasi kita semua dalam acara pertemuan pada hari ini, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan adik-adik yang pada hari ini hadir di acara pertemuan dengan judul Application Letter and Job Interview. Sebelum masuk ke sana, ada yang tahu nggak arti ini apa sebenarnya? Soalnya kita mau ngomong apa arti ini? Soalnya bahasa Inggris. Coba. Ya yang tadi tuh. Hah? Ada yang tahu nggak ada ini? Artinya sebelum masuk ke sana kita harus memahami terlebih dahulu nih. Apa artinya application letter sama job interview? Ada yang mau ini berpendapat gitu? Ini tidak ada yang salah ya di sini, karena semua kita belajar supaya kita mendapatkan ilmu. Saya juga masih belajar sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Putri. Artinya itu surat lamaran dan interview kerja. Surat lamaran dan interview kerja. Nah, surat lamaran. Berarti adik-adik di sini nih setelah masuk setelah selesai di Man 2 Kota Cilegon, tujuannya langsung kerja atau mau kuliah? Kan gitu. Kerja. Ada yang kerja di kuliah ya? Ini nggak apa-apa. Artinya setelah kita kuliah, setelah kita sekolah di Man 2, pada saat kita mau kerja kita sudah tahu tahapan-tahapannya. Mulai dari surat lamaran, terus nanti pada saat interview. Nah, kuliah juga sama. Nanti juga ada di situ. Ada pembelajaran lah di bangku kuliah. Oke, next. Oke. Ini profil sederhana saya sebenarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa oleh moderator Om John, karena sebenarnya masih muda, umurnya masih 17 tahun. Saya di sini tinggalnya di Tegalwangi Lama, masih satu kampung dengan Om John, Kang Irul, dan kawan-kawan. Nah, tadi itu Febri itu kakak ipar saya. Nah, saya di sini sebenarnya dulu pernah kuliah di Universitas Brawijaya. Dulu saya SMA itu jurusannya IPA. Ternyata IPA itu pusing. Belajar matematika, fisika, kimia, ya kan. Jadi mungkin ini menghubung. Cuma yang namanya belajar kita tempuh. Artinya supaya kita tahu, kita paham, dan kita bisa. Bisa ini kan terakhir. Yang penting kita paham itu dulu. Nah, saya kuliah ambil jurusan perpajakan. Perpajakan kan IPS sebenarnya. Iya. Saya IPA narik ke IPS. Nah, jadi nggak ada yang tahu sebenarnya di sini. Nah, tadi disebutin saya owner PT Mutiara Alvini. Sebenarnya saya ini pengacara. Tahu pengacara? Pengangguran banyak acara. Nah, itu sebenarnya saya. Cuma inilah, artinya saya memegang perusahaan, saya tahu basic karena perusahaan itu tidak jauh dengan pajak. Kita beli ke Indomaret ada pajaknya, apa nama pajaknya? Nah, BPN. Kemarin ada 10%, sekarang naik 11%. Kita hidup di Indonesia ini tidak jauh dengan pajak. Pasti semua dipajaki, motor dipajaki, ya kan? Ke Indomaret dipajaki. Yang nggak dipajaki cuma uang aja, kan itu ya, yang tidak terdata. Oke, next. Nah, kita masuk application letter. Artinya kita belajar di sini untuk mengetahui apa sih isi surat lamaran kerja itu.
kan gitu. Apakah ada konsepnya atau ada yang lainnya kan gitu ya. Sebenarnya dalam surat lamaran kerja itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Cuma di situ ada semacam tataan supaya pada saat kita ingin melamar itu dilihat HRD, wah ini rapi. Artinya HRD itu lihatnya ini orang berarti kan niat gitu. Dengan adanya ilmu itu kita mudah-mudahan nanti pada saat melamar kan kita dilihat HRD itu HRD-nya langsung tertarik lah dengan surat lamaran kita. Oke, next. Nah, ini kerangka surat lamarannya. Kenapa enggak saya cantumin langsung? Ini saya kasih 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, yang pertama itu sebelah kanan itu tempat tanggal surat dibuat. Contohnya siapa tadi namanya? Abil pengen ngelamar kerja di Lotte. Sekarang kan lagi rame-ramenya Lotte ya. Iya. Pada pengen kerja di sana, padahal di sana itu masih lapangan kan, panas. Paling ojol yang sering panas-panasan. Nah, ini tempat tanggal surat dibuat. Tempatnya di mana? Misal Abdul buat di kota Cilegon, tulis Cilegon, di Cilegon kota. Baru tanggal, bulan sama tahun. Itu yang kita cantumkan. Nah, yang kedua, hal dan lampiran. Apa sih hal itu? Perihal sebenarnya. Dan lampiran. Misal pada saat kita membuat surat lamaran, itu ada lampiran-lampirannya. Nah, lampirannya ini apa saja biasanya? Ada CV, ya, kurikulum vitae. CV itu, kurikulum vitae itu biodata kita masukkan ataupun ijazah, ya. Terus pengalaman pekerjaan itu kita cantumkan nanti. Misal lampirannya ada berapa? Ada 3 lampiran. Kita cantumkan di surat lamaran itu. Artinya HRD itu mengetahui bahwa di dalam surat lamaran ini ada 3 lampiran di belakang. Dan gitu. Nah, yang ketiga alamat surat. Alamat surat ini bukan alamat rumah kita ya. Artinya yang dituju kemanakah kita membuat surat lamaran itu? Misal PT Lotte Chemical Indonesia Jalan Raya Merak misalkan gitu. Bukan yang ditulis alamat kita. Jadi alamat yang dituju perusahaan yang akan dilamar oleh kita. Dan yang keempat pembuka surat. Pembuka surat ini ada yang tahu apa pembuka surat? Semalam. Ada yang tahu? Salam. Salam. Ya, pembuka surat itu dengan salam. Nah, kalau misalnya agama yang non muslim, ya bisa yang lain kan gitu ya. Yang kelima data singkat pribadi. Artinya di situ sebelum kita membuat surat lamaran kerja, biasanya itu ada pedomannya. Misal kita mengetahui bahwa di mana itu ada lowongan kerja menjadi guru, ya kan? Nah, kita tulis dulu sebelumnya berdasarkan pengumuman Mandua Kota Cilegon, misalnya gitu, bahwa akan dibuka lowongan kerja ini. Maka di bawah ini saya taruhlah data singkat pribadi, nama siapa, tempat tanggal lahir, terus alamat, nomor telepon, jangan lupa dicantumkan di dalam surat lamaran kerja. Pendidikan juga bisa. Pendidikan terakhir ya, jangan dari TK dicantumkan. Soalnya itu nanti kan sudah ada di CV, kurikulum vitae. Nah, ini yang keenam berkas lampiran. Berkas lampiran ini yang tadi saya sampaikan. Apa saja lampiran-lampiran yang mendukung surat lamaran kerja itu? Karena kita misal baru lulus SMA, pendukungnya paling kan ijazah, terus kalaupun ada pengalaman biasanya SMA itu ada magang ya, apa namanya? PKL ya, PKL itu juga bisa dilampirkan untuk pendukung kita. Karena nanti HRD itu akan melihat
Artinya melihatnya itu dari segi niat aja. Ini orangnya niat pengen kerja, bukan cari uang. Apa bedanya niat cari kerja sama cari uang? Hah? Kenapa? Ada yang nafsu. Karena gini, ARD itu biasanya melihat. Kemarin saya diskus sama salah satu ARD loh. Jadi ada orang rawat aku ingin kerja di luar. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Jadi dia itu hanya melampirkan surat tawaran kerja sama KTP. Pada saat dibuka oleh HRD, ini data pendukungnya mana? Dia pada saat itu melamar jabatannya itu safety. Artinya safety ini kan suatu jabatan terlihatnya mudah, cuma menyelamatkan orang. Nah, ditanya sama HRD, ini loh Pak, ada surat lamaran, dia jabat apa lamarannya safety, cuma data pendukungnya yang KTP. Ini niat ini orang-orang itu. Nanti malah nama itu secara tidak langsung itu blacklist oleh perusahaan. Tuh makanya terlihatnya apa ya, sepele, cuma itu dampak kitanya itu luar biasa. Karena makanya dari itu lampiran ini perlu apa ya, dilampirkan, diikuti dalam surat lamaran. Mau pengalaman apapun itu dilampirkan saja. Artinya supaya HRD itu pada saat ngecek data pribadi kita itu ada pendukungnya. Ya mungkin kan HRD misalnya Google Nabila, Abel, cari Abel. Di Indonesia kan banyak. Abel siapa ini? Abel Rahman atau Abel Sarif Rahman kan gitu. Nah, harus di apa ya? Harus dilampirkan lah untuk pendukung kita. Yang ketujuh, salam penutup. Nah, ini terlihatnya mudah, simpel. Cuma kata-katanya harus dirangkai supaya apa ya, baik. Karena kan udah belajar mungkin dari SD, ada sistem apa namanya? Struktur senang. Apa? Nah, itu ada sistematika. Gak mungkin kan kita misal nulis terima kasih, saya tutup wassalam. Kan pada saat dibaca simpel sekali. Padahal kan ada kata-kata panjang, cuma intinya sama. Cuma kan indah dibacanya. Biasanya yang perempuan tuh yang gitu. Ada laki-laki deketin perempuan. Ada satu deketin yang satu, ada dua, yang satu masih berbahasa, yang satu mau panjang. Cuma intinya sama, tapi yang dilirik yang panjang. Tuh, kenapa gitu? Itu kan, apalagi dengan kata-kata mutiara biasanya. Oke, next. Itu secara singkat ya. Kita lihat contohnya. Ya, ini contoh. Tadi kan saya sudah jelaskan, cuma biar lebih tergambar apa sih isinya. Nah, ini yang pertama, misal tempat tanggal ya Semarang 8 September 2021. Hal lamaran pekerjaan. Lampirannya 6 lembar. Tulis yang poin ketiga pada HRD atau personalia PT Karir Indonesia Tembalang Kota Semarang. Kalau misalnya ini ada alamat lengkapnya, alamat lengkap. Jadi jangan nyebutin Kota Semarang, misal ada kelurahannya, ada kecamatannya, ada kode posnya, dicantumkan saja. Gitu. Jadi biar lebih enak gitu kan. Lebih lengkap. Oke, next. Usah nulis, nanti saya share ya. Gak apa-apa. Jadi yang penting memahami aja dulu. Kalau masalah
Ini nanti saya share. Ini poin keempat. Ini yang tadi ya. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya dapat dari akun Instagram besar karirmu.id, perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan karyawan untuk posisi admin sosial media. Dengan ini saya bermaksud mengajukan diri untuk melamar di posisi tersebut. Berikut ini data singkat saya. Nah, ini kalau diperhatikan sama adik-adik, ada yang salah kata-kata. Kelihatan. Nah, ini kan ada yang tipu. Apa tipu itu? Salah ketik, kekurangan kata. Makanya pada saat menulis surat lamaran kerja, pertama jangan buru-buru. Pada saat sudah kita tulis semua, kita cek lagi proses. Ada yang tipu, ada yang kurang spasi atau apa, itu harus kita cek biar lebih bagus lah. Ini yang paling keempat. Next. Nah, ini data pribadi yang saya maksud tadi. Misal nama Nanda Rizky Kurniawan, tempat tanggal lahir Semarang 7 Mei 1994, pendidikan terakhir SMA, jurusannya IPS dalam kurung, alamat Tembalang Kota Semarang, status sudah menikah. Nah, email dicantumkan kalau ada email, WhatsApp atau telepon bisa dicantumkan. Karena sekarang itu perusahaan-perusahaan yang besar biasanya itu responnya melalui email. Karena zaman sekarang sudah mulai memakai itu. Dan jarang sekarang, misal pada saat respon kita dikirim surat oleh pos. Biasanya ada balasan email di situ. Nah, balasan itu makanya emailnya yang aktif yang dicantumkan atau nomor teleponnya itu bisa dicantumkan juga. Oke, next. Ini poin 6. Ini terkait lampiran. Misal poin 6 ini pertama lampirannya ada CV, kurikulum vitae. Yang kedua surat lamaran. Yang ketiga fotokopi ijazah, SIM A dan SIM C, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat. Nah, ini bisa ditambahkan lagi. Kalau misalnya ada pengalaman PKL atau belum pernah pengalaman kerja, itu bisa kita lampirkan juga gitu. Nah, biasanya nih fotokopi SIM A, SIM C itu buat pengalaman jadi driver biasanya dilampirkan. Tapi kalau misalnya sudah ada KTP itu nggak perlu dilampirkan lagi SIM-nya, karena sudah ada identitasnya di KTP. Nah, bisa juga dilampirkan NPWP. Ada yang tahu NPWP apa singkatnya? Berhubungan pajak. Ada yang tahu NPWP? Ada hadiahnya di sini. Siapa yang bisa jawab? Enggak apa-apa. Ini enjoy aja kelas ya. Jangan dibawa serius itu. Kalau serius itu ngantuk. Saya pernah belajar itu serius saja. Itu yang masuk paling 5-10 menit saya tahu. Sisanya paling apa ya? Ditanyain nanti sama temennya juga. Yang berhubungan dengan pajak. Pandangannya Jawab. Ini adalah niat gitu. Niat untuk keseriusan belajar. Sudah ada. Gitu kan. Sudah. Terkecuali pada saat ujian jangan browsing. Apa? Nah, nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, saya kayaknya punya bank-bank satu di tasnya. Bisa. Ini bank-bank. Siapa namanya? Hah? Nafika. Rumahnya? Oh, Serang. Aplaus dulu untuk Nafika. Nah, kenapa bisa dilakukan NPWP? Karena kalau kita kerja biasanya itu diminta, misal kita belum punya NPWP, kita diminta bikin NPWP.
Karena nanti di situ pada saat kita sudah menerima gaji dari perusahaan itu akan dipotong PPH orang pribadi. Dan kita juga tiap tahun itu wajib melaporkan penghasilan kita. Ini sistem negara kita ya. Jadi misal terima gaji 4 juta, dipotong PPH untuk laporannya misal 200.000 dalam 1 tahun. Nah, nanti itu yang akan disetorkan kepada negara. Makanya perlu tahu adik-adik bahwa NPWP itu di perusahaan itu wajib punya NPWP. Karena nanti yang mengontrol perusahaan itu dari NPWP-nya. Karena biasanya ada audit untuk perusahaan. Makanya biar tahu nih NPWP itu bentuknya seperti apa. Ada yang tahu kan? NPWP. Bentuknya sebenarnya nomor aja. Nomor misal NPWP nomor pokok wajib pajak 02901 884 3000. Nah, ini nomornya juga ada kodenya. Ada kodenya. Nomornya ini. Kodenya apa? Misal 02 itu lokasinya di Cilegon. Jadi tiap wilayah itu ada kodenya, ada nomornya. Jadi makanya itu langsung deteksi. Wah ini orang Cilegon. Wah ini orang Jakarta. Itu beda-beda. Kayak KTP. Kita biasanya 367 depannya. Itu kode sebenarnya. Nah, tengah-tengahnya bisa tanggal lahir kita. Kalau saya 2907990001. Itu kode. Karena setiap identitas tidak bisa disamakan. Kalau disamakan nanti negaranya bingung pada saat audit. Ini kok sama yang KTP-nya? Kan gitu. Atau NPWP-nya. Makanya bisa dilampirkan juga. Nanti buat NPWP itu gampang, online gratis. 3 hari kemudian kartunya datang ke tempat kita. Itu bisa di searching lah atau cara NPWP. Karena itu nanti buat persiapan kita untuk kerja. Biasanya kita diminta NPWP-nya karena perusahaan mengontrol orang pekerjanya dari NPWP itu. Karena wajib menyetorkan PPH 21 namanya orang pribadi. Nah itu yang kita harus tahu bahwa sudah harus mulai disiapkan. Tapi kemarin itu ada wacana NPWP itu dihapuskan, tapi digantikan oleh langsung di NIK. Apa? NIK itu kan KTP ya, nomor induk pendudukan. Nah, karena yang tidak bisa dipungkiri, taat pajak itu susah. Misal saya bawa motor, tiba-tiba 1 tahun kemudian suruh bayar pajak. Enak amat negara ini. Gitu. Banyak yang istilahnya tidak patuh. Makanya ada wacana pemerintah itu menghilangkan NPWP, cuma digantikan dengan langsung NIK itu. Jadi bikin KTP itu sudah berstatus wajib pajak. Nah, NPWP ini gunanya untuk mengidentifikasi bahwa kita sudah wajib pajak, sudah kita wajib melaporkan kepada negara. Cuma kalau kita tidak punya penghasilan, itu tidak perlu bayar, karena di situ ada namanya PTKP, pengusaha tidak kena pajak. Ada nilainya di situ. Makanya perlu diketahui untuk ke depan adik-adik untuk siap. Misal ada yang ingin kerja, ada yang kuliah, ini salah satu ya pengetahuan lah untuk kita semua supaya pada saat kerja tidak kaget lagi. Kok tiba-tiba saya suruh bayar pajak ya? Kan gitu. Padahal saya kerja, kan gitu. Jadi perlu diketahui lah untuk kita bisa. Oke, next. Nah, ini kalimat penutup. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan saya, yakin dapat bekerja di posisi admin sosial media dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan panggilan interview
agar bisa menjelaskan secara lengkap mengenai skill dan kemampuan saya dalam bekerja. Demikian surat lamaran yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya tanda tangan. Terus bawahnya nama. Ini contoh full. Bisa kita lihat. Kenapa kalimat penutupnya seperti ini? Sebenarnya ini ada pengolahan kata ya. Kalau kita pahami, ada pengolahan kata di situ memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan panggilan interview. Ada yang paham? Kenapa dia menuliskan memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan panggilan interview? Harapannya. Ada harapan di situ. Artinya tidak pada saat kita menulis surat lamaran kerja itu sudah nungguin aja gitu, kapan dipanggil. Makanya ini sebenarnya kita bisa secara lisan mengucapkan. Cuma bagaimana cara menulis di surat itu supaya tidak terkesan memaksa. Kan gitu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ada tekanan atau pengolahan kata. Makanya kalau kata itu bisa dirangkai, sebenarnya mengalahkan segalanya katanya. Contoh, sekarang itu lagi viral Sambo, ya, Verdi Sambo. Itu nanti pengacaranya itu bermain dengan kata-kata. Kerjanya cuma memahami kata, menggunakan pengolahan kata itu untuk menang pengadilan. Nah, ini juga sama sebenarnya. Memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan panggilan interview agar bisa menjelaskan secara lengkap mengenai skill dan kemampuan saya dalam bekerja. HRD penasaran mengenai skill dan kemampuan saya. Berarti ini punya skill. Ya udahlah, saya coba aja panggil. Dan tadi ada 10, udah ada orang. Pada saat di cross check surat kabarnya, ada salah satu yang tidak tertarik lagi. Ini digantilah dengan ini. Karena penasaran. Dia skill kemampuannya apa sih? Mau saya interview lah, biar saya tahu. Kan gitu. Nah, ini surat lamarannya. Sebenarnya banyak di Google. Nanti saya kasih tahu pada saat terakhir. Artinya biar adik-adik ada pedoman. Pada saat tulis CV bagaimana tata caranya, di mana. Biasanya kita tuh orang-orang malas yang ngedit, termasuk saya. Ngedit itu malas, pusing. Pengennya ya instan aja gitu, atau TikTok, instan video kan, tonton. Padahal pada saat di TikTok itu kan di beranda ada tuh cara membuat kurikulum kita. Cuma yang kayak gitu-gitu tuh gak dilihat sama kita biasanya. Next, darinya apa? Verdi Sambo, tonton aja. Next lagi goyang TikTok, itu kan biasanya. Apalagi zaman-zaman apa sih? Milenial ini kayak gitu lah. Generasi milenial beda sama generasi yang sebelumnya, karena orang-orang tua kita itu kalau udah lihat itu sebenarnya musuh. Cuma karena paksaan dan keadaan untuk menghubungi anaknya, mau nggak mau harus punya HP. Itu. Ini nanti saya share lah buat CV itu bagaimana. Nanti saya kasih linknya. Bahwa ada pedoman-pedoman kita di Google itu banyak, cuma kadang kan ya ada beberapa referensi harusnya. Oke, next. Coffee break dulu ya, bukan itu ya? Apa langsung? Langsung. Apa mau bertanya dulu di sini? Nanya deh. Oke. Abel. Silakan Abel. Enjoy ya. Mau makan mau minum nggak apa-apa. Enjoy aja. Saya juga harus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya kepada Kak Afin ya tentang lamaran pekerjaan. Di sini saya ingin bertanya, jika surat tadi kan ada
Di yang keenam, itu berkas lampiran mengenai CV ya. CV itu daftar riwayat hidup. Iya. Nah, pertanyaan saya, jika surat lamaran CV itu tidak ada, apa itu berpengaruh atau menghambat dalam surat lamaran kerja? Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya. CV itu berpengaruh atau tidak? Sekarang begini, pertanyaannya kepada kita ya. Apakah HRD itu tahu tentang pribadi kita? Tidak tahu. Dan tidak mungkin seorang HRD mencari satu persatu tentang pribadi kita. Makanya kurikulum vitae itu disarankan pada saat lamar pekerjaan itu ditampilkan. Kalau saya kan tadi kan CV-nya hanya sederhana lah kalau saya pertama itu kan. Ada beberapa kurikulum vitae yang bagus lah. Ya itu tadi saya, karena saya tuh orangnya malas ngedit, gitu. Tapi kalau kita lihat kita bisa. Makanya dari sekarang ini bisa saja dipersiapkan. Nanti pada saat lamaran kerja kita sudah punya CV, gitu. Apa saja yang dimasukkan CV itu kan adalah coba bisa ke yang pertama. Ada contohnya. Atas. Ini sebenarnya CV. Profil pribadi kita cantumkan di sini tentang pribadi, terus kontak person, keterampilan dan keahlian, riwayat karir, latar belakang akademik. Nah, ini bisa dilampirkan ataupun pengalaman organisasi itu bisa. Makanya ini sebenarnya nanti pada saat HRD ngecek itu pertama pasti minta kurikulum vitae karena dia tahu latar belakang pribadi yang melamar pekerjaannya. Nah, berbeda tentunya dengan surat lamaran kerja. Itu surat lamaran kerja itu surat yang menyatakan kita berminat pada posisi itu. Kalau kurikulum vitae itu menjelaskan tentang pribadi kita kepada HRD misalnya. HRD itu akan membaca, oh ini loh pengalamannya. Misal saya ingin melamar kerja di mana? Bagian keuangan. Saya lampirkan data pendukungnya di situ. Saya pernah manajer keuangan. Nah, itu adalah salah satu pendukung kita yang ingin kita lamar di posisi mana. Nah, nanti dilampirkan data pengalaman kerja kita. Artinya ada surat pernyataan dari perusahaan sebelumnya bahwa saya pernah di manajer keuangan. Nah, itu bisa kita lampirkan juga pada saat membuka HRD. Oh iya, ini udah pengalaman. Beda. Saat itu juga kita panggil interview. Jadi itulah makanya sebenarnya berpengaruh untuk pribadi kita supaya HRD itu tahu latar belakang kita itu seperti apa. Gini ya. Terus Kak, itu CV itu berarti bikin sendiri gitu? Bikin sendiri CV itu. CV itu bikin sendiri. Kan nggak mungkin saya bikinin mengambil. Saya nggak punya fotonya. Ada kan? Makanya bikin sendiri. Coba mulai dari sini kita ulik. Gimana cara bikin CV? Gimana cara bikin ngeditnya? Apakah bisa melalui profil? Ini saya edit lewat HP. CV. Sekarang soalnya kan gampang. Ngedit itu nggak perlu pakai komputer, lewat HP itu bisa. Itu bisa. Ada beberapa aplikasi kayak misalnya Pinterest ya. Terus apa lagi? Pixar. Terus ada lagi di Google itu namanya. Pokoknya banyak lah. Banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk bikin TV. Banyak aplikasi-aplikasi tidak berbayar, tapi kita dapat hasil. Itu yang harus kita ulik ya. Ada? Udah Kak, cukup. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya tentang seputar lamaran kerja, surat lamaran kerja.
belajar berani pegang ya seperti itu. Karena di sekolahan itu hanya belajar soft skill, artinya teori saja. Nah, hard skill itu apa? Kita tanya jawab begini itu melatih kita. Kemarin sudah diajarkan public speaking ya. Terlihatnya mudah ngomong, cuma pada saat kita biasa itu susah. Makanya kita latih hard skill, artinya pada saat nanti ditanya bisa menjawab. Nah, kita bisa bertanya, artinya bisa mengungkapkan pendapat kita. Betul. Jadi kita di sini latihan ya soft skill iya, hard skill iya, supaya ada gambaran untuk ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita mau buat lamaran itu tulis tangan apa di print? Bikin surat lamaran kerja, tulis tangan atau diketik sih. Nah, kalau kita supaya terlihat pertama rapi, kedua biar supaya menarik, itu disarankan untuk diketik. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar itu kalau surat lamarannya masih tulis tangan di portofolio biasanya itu tidak ditanggapi. Artinya dengan ketikan itu kita bisa menunjukkan ke perusahaan bahwa kita punya kemampuan untuk mengetik. Sebenarnya kan basic gitu ya. Basic kita cara mengetik itu gimana? Cara mengatur font, cara mengatur paragraf itu. Nah, nanti terlihat di situ hasilnya. Nanti perusahaan itu melihat kalau misalnya hasil printnya bagus, paragrafnya bagus, ya kan? Apalagi susun kalimatnya bagus, itu akan tertarik. Makanya disarankan jangan ditulis tangan, diketik aja di Word. Kan banyak tuh ya. Kita atur paragrafnya supaya rapi. Misal 443 atau berapa, kita atur di situ. Pada saat di print akan terlihat hasilnya. Gitu. Ada lagi? Di print itu terus dalam bentuk ini apa? Di proposal gitu. Iya nggak? Tidur karena tenang. Kan biar mengetahui semuanya. Coba. Yang terakhir. Nah, ini nanti kalau diketik, ini akan jadi selebar kertas. Selebar kertas yang dilampirkan pertama CV, surat lamaran, terus lampiran-lampiran data pendukung. Nah, ini yang di print nih. Kalau misalnya kita ditulis tangan, kan perusahaan tidak mengetahui bahwa orang yang melamar ini bisa ketik atau tidak. Tapi kalau kita hasil ketik, itu bisa dinilai. Udah pertama, beranggapan bahwa ini orang bisa ngetik gitu. Karena ini di perusahaan itu dipakai lah kalau masalah ngetik atau Microsoft Word, Excel, ya, PowerPoint itu akan dinilai. Kayak misalnya kita akan mempresentasikan kepada klien kita harus buat PowerPoint yang menarik supaya tidak ini. Nah, sama surat lamaran kerja juga. Kalau kita ketahuan tidak bisa mengatur paragraf, ini pasti akan acak-acakan surat. Makanya nanti kalau tulis tangan kan kita yang mengatur ya. Nah, kalau ketikan kan ada ininya lah, konsep-konsepnya. Ini basic, sepele terlihatnya, cuma ini sangat berdampak untuk kita. Gitu. Surat juga ya Pak? Nggak usah. Nggak usah. Kalau untuk pribadi kita melamar, tidak usah memakai surat. Karena kalau membawa surat, kita membawa apa gitu? Karena kita ingin kerja di PT Lotte misalnya. Terkecuali kita sudah kerja di Lotte, kita bikin surat permohonan undangan. Kayak misalnya kreatif Albatan, bikin surat undangan. Ada kok surat. Tapi kalau untuk surat lamaran kerja tidak perlu. Kayak gini aja. Cuma pakai amplop ya? di Mac.
Kalau diamplopkan hanya satu ya. Nah, artinya surat lamaran kerja ini ada beberapa lampiran. Jadi di map, saya map coklat. Nah, map coklatnya ini kita kasih identitas. Misal kita bikinkan apa ya? Identitas misal nama ini isinya surat lamaran kerja kepada. Jadi pada saat dia mendapat amplop map coklat, dia tahu, oh ya berarti ini pesertanya. Jangan pada saat kita sudah lampirkan di map coklat tidak ada identitasnya. Ini apa isinya? Kan gitu. Makanya sebelum dikasih atau diserahkan kepada orang-orang perusahaan itu kita kasih identitas di map. Gitu. Kalau interview itu kan ditanya ya. Itu interview. Nanti kita masuk ke job interview. Karena ini masih surat lamaran kerja. Nah, ini berarti kan adik-adik sudah nggak sabar itu. Sudah nggak sabar mau interview kerja. Nanti bisa latihan interview sama Om Jo nanti mulai dari sini. Nanti interview. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kita lulus S1 gitu, terus misalnya mencantumkan namanya di surat itu, di belakang namanya cantum nggak? Misalnya kan dia gelar. Jadi gelar itu dicantumkan atau tidak? Wajib dicantumkan. Kenapa? Kita sudah belajar 4 tahun dapat gelar, tapi tidak dicantumkan. Kan sayang gitu loh. Karena kita sudah 4 tahun menempuh pendidikan supaya dapat gelar, dapat ijazah. Itu salah satunya nilai plus. Artinya bahwa dia sudah kalau SMP, SMA kan masih apa ya, umum lah ya. Dia sudah menjurus nih. Kalau saya perpajakan, berarti pada saat saya lamar posisi perpajakan, wah ini sudah menjurus nih. Dia sudah belajar lah mengetahui tentang perpajakan itu seperti apa. Atau tentang pendidikan agama Islam. Nah, ada sarjana apa ya kuliah jurusan manajemen Islam. Nah, itu ada. Nanti makanya harus dicantumkan nanti gelar itu. Nah, setelah gelar itu dicantumkan, misal Anda Rizky Kurniawan SAP. Nah, di situ kan nanti ada ijazah. Itulah pendukung gelar kita. Ini loh, saya itu sudah lulus kuliah, sudah ada gelarnya. Makanya dilampirkanlah ijazah. Itu salah satu nilai plus. Makanya kegiatan ini sebenarnya sangat luar biasa. Artinya kakak-kakak kita ini memikirkan sumber daya manusia khususnya di Rawaharum itu bisa bersaing dengan SDM yang lain. Karena sekarang itu persaingan. Makanya beri aplaus dulu untuk kakak-kakak kita ini. Karena jarang ada banyak ide cuma tidak direalisasikan. Nah, ini salah satu ide yang bisa direalisasikan. Makanya ini kegiatan-kegiatan yang harus rutin dijalankan. Karena ini salah satu menyiapkan SDM kita untuk bersaing. Karena pasti ke depan kebutuhan perusahaan itu akan meningkat. Kenapa meningkatnya? Karena bukan hanya perusahaan baru yang membutuhkan SDM, perusahaan lama pun membutuhkan. Pada saat orang itu sudah pensiun, berarti kan ada kekosongan jabatan yang bawah naik, otomatis yang di bawah ini akan masuk. Nah, ini yang terus akan berputar. Makanya harus disiapkan SDM-nya. Kita harus tahu bagaimana surat lamaran kerja, bagaimana nanti interview. Nah, ini harus kita pahami. Makanya ini kegiatan positif. Makanya saya salut kepada adik-adik. Artinya tetap istiqomah. Sudah 4 kali. Ini pertama pasti ada laki-lakinya ya. Ada. Nah, itu. Terlihatnya mudah tapi istiqomahnya yang susah. Itu. Makanya kalau istiqomah sebenarnya satu aja istiqomah.
itu pasti akan kerasa manfaatnya, akan apa ya, secara tidak langsung kita akan memahami lah gitu. Ya, mungkin itu. Silakan. Yang sebelah kanan ini kok diem aja nih? Hah? Apa ini ada apa di bawah ini ya? Soalnya aktifnya sebelah kiri. Hah? Ya, silakan. Langsung aja pertanyaannya kan di situ katanya ada status. Nah, kebetulan itu tuh status tuh diharuskan kah apa enggak? Kebetulan di sekolah juga mapel bahasa Indonesia kan lagi ngebahas tentang lamaran pekerjaan. Tapi status itu enggak ada. Status artinya status itu privasi kita, privasi kita yang mau kita sebar atau tidak. Kalau menurut kita tidak perlu, sebenarnya tidak masalah. Karena surat lamaran ini banyak pedomannya. Artinya ada yang begini, ada yang begitu. Nah, surat lamaran kerja itu tidak ada yang sama sebenarnya. Cuma kita supaya mengetahui bagaimana konsep surat lamaran kerja itu. Artinya kalau kita sudah punya konsep, sebenarnya kita tidak perlu melihat contoh. Kalau kita sudah tahu konsepnya, apa rangka-rangkanya, apa yang harus disampaikan. Jadi kata-katanya bisa kita susun sendiri dengan kata-kata kita. Bisa saja kita lihat contoh supaya kita ada gambaran, ada pedoman. Itu bisa. Makanya kalau status ini bisa dilampirkan dan bisa tidak. Kalau menurut kita harus dilampirkan, tidak masalah. Karena di KTP pun pasti sudah ada status, ya. Sebenarnya mau dicantumkan, mau tidak, itu pasti pada saat lampiran itu masih ada KTP, ya kan gitu. Artinya kalau misalnya kita melengkap ya cantumkan saja. Tapi kalau misalnya udah di KTP ini, udah nggak. Jadi tidak masalah gitu, mau dicantumkan atau tidak. Karena itu sebenarnya masuk privasi ya. Privasi artinya mau di-share atau tidak itu tergantung pribadi kita. Gitu. Siapa namanya tadi? Azhar. Ada lagi Azhar. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan tadi kata Jana juga ada mapel bahasa Indonesia yang materi itu tentang ini. Nah, di LKS tuh saya lihat berikut ini data singkat saya itu tulisannya itu namanya itu huruf kecil pertamanya. Kalau di sini kan huruf gede. Itu tuh gimana? Terus mempengaruhi enggak gitu kan? Kalau misalkan di LKS kan tanda titik 2 terus di bawah itu namanya huruf kecil, tempatnya juga huruf kecil sampai seterusnya sampai WhatsApp itu. Terus pertanyaan yang kedua itu kan di sini katanya agar bisa menjelaskan secara lengkap mengenai skill dan kemampuan saya dalam bekerja itu kan di CV itu ada kemampuan dan keterampilan. Itu bisa dimasukin di situ, terus di LKS juga kemampuan sama keterampilannya juga ditaruh di situ di surat lamaran kerja itu gimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke. Tadi belum kenal dengan Urul amanah. Pertama namanya huruf kecil. Iya, di LKS. Di LKS. Artinya nama ini sejajar dengan yang ada di sini. Apa di bawah? Kan singkat saya, terus titik 2, terus kan di bawahnya ada nama. Kan itu kan namanya N-nya gede, tapi kalau di LKS itu N-nya kecil, terus sampai seterusnya gitu. Terus paragraf baru huruf gede. Maksudnya bagusnya kecil atau seperti itu kan? Gitu. Oke. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia nama itu kan wajib besar pertama. Untuk karena itu identitas kita. Kayak nama, alamat itu biasanya di bahasa Indonesia kalau tidak salah ya. Saya pernah belajar juga soalnya. Terus selalu lupa gitu kan. Nah itu besar.
gak apa-apa. Artinya mau kecil, mau besar tidak masalah. Tapi biasanya nama identitas itu pakai huruf besar karena supaya menggarisbawahi sebenarnya secara tidak langsung. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan skill yang di dalam kurikulum vitae. Itu kan itu sudah dijelaskan di CV, tidak apa-apa. Tapi di CV itu kan kita hanya mencantumkan skill kita. Nah, di sini ini ibarat rayuan kepada HRD. Saya ini punya skill loh, saya ingin menjelaskan bahwa saya punya skill, punya pengalaman, ya tolong panggil saya. Secara tidak ini gitu. Tapi di kata-kata itu bisa kita rangkai. Saya berharap Bapak Ibu memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan panggilan interview agar bisa menjelaskan secara lengkap mengenai skill dan kemampuan saya dalam hal ini. Sebenarnya rayuan. Nah, dalam penulisan ini pun ini sebenarnya belum rapi. Masih ada yang belum di justify. Ada beberapa poin. Ini kalau misalnya di justify semua ini akan sama ujung-ujung. Jadi makanya perlu di cross check. Artinya saya memberikan ini bukan yang paling benar. Artinya ini supaya ada gambaran lah adik-adik ini bahwa surat lamaran kerja itu seperti apa, apa kerangkanya, apa isinya surat lamaran kerja. Mungkin itu. Ada lagi? Nggak boleh nggak sekali lagi. Tidak apa-apa. Biar mendapatkan ilmu. Nah, Nih kan di situ kan terlampir bahwa suruh fotokopi ijazah SMA. Nah, sumpama yang melamar pekerjaan itu nggak sekolah gitu, tapi dia mempunyai kemampuan dan skill yang bagus gitu. Itu gimana Pak? artinya nggak sekolah ini yang terakhir dia pendidikannya SD, nggak masalah SD terakhir SD, nggak masalah. Tapi di situ ada data pendukung, dia punya skill. Di situ ada fotokopi sertifikat keahlian, misal welder kelas. Di situ kan ada sertifikatnya, keterangan bahwa dia pernah belajar atau pernah pengalaman. Di sertifikat itu harus disahkan dinas tenaga kerja. Legalitas apa? Legalitas ya. Itu. Makanya itu bisa dilampirkan. Mau SD kalau punya skill itu bisa dilampirkan. Pengalaman kerjanya, sertifikatnya. Ya kan bisa sertifikat itu banyak dari kementerian yang mengikuti pelatihan itu dilampirkan aja. Karena itu adalah salah satu data pendukung kita. Kalau sumpama sertifikatnya dari SMA gitu, dia punya skillnya sumpama ikut organisasi gitu, itu bisa dilampirin apa enggak? Terkait organisasi. Iya, dari sekolahnya. Kalau misalnya kita pernah mengikuti organisasi misal OSIS ya. OSIS terus MPK, Paskibra itu nggak masalah dicantumkan untuk data pendukung karena artinya bahwa ini bisa yang punya bakat lah. Misal kalau kegiatan olahraga atau prestasi apapun itu bisa dilampirkan karena nanti itu juga salah satu data pendukung kita. Kalau misalnya kita lamar kerja di mana bidang olahraga, nah itu data pendukung kita. Berarti yang saya lamar ini sama kebutuhannya mana, gitu. Tapi kalau misalnya yang dibutuhkan welder ataupun kelas ataupun scaffolder itu ya kalau bisa yang sesuai. Artinya supaya kita kerja itu kan nyaman kan gitu. Gak mungkin kita kemampuannya misal keuangan ya, ataupun yang manajemen keuangan kita lamar ke scaffolder rakit pipa-pipa kan cocok. Makanya pada saat kita layangkan surat lamaran kita usahakan sesuai dengan latar belakang kita gitu. Jangan oh ya saya bisa kok, saya bisa, cuma ada pendukungnya kami sudah ada keuangan bukan scaffolder kan gitu. Ini artinya pada saat kerja, pada saat ada di lapangan gimana ya? Nah ini makanya kita usahakan yang sesuai. Kalau misalnya di olahraga kita ada pengalaman olahraga kita lakukan. Kalau di bidang agama ada
pengajaran agama kita lampirkan. Kan biasanya ada tuh pengalaman-pengalaman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita next ke job interview. Apa sih job interview? Itu yang ditanyakan oleh Mbak Devida. Devi. Nah ini, jadi melamar kerja itu ada beberapa tahapan. Pertama, kita melamar kerja, surat lamaran. Beres, kita dipanggil interview. Artinya interview itu klarifikasi dengan data pendukung kita. Nih, oke, next. Ini pola HRD bertanya saat interview. Pola pertama bertanya biasanya seputar keluarga. Misal Abel ditanya, kamu berapa bersaudara? Ya, kamu anak keberapa? Nah, itu biasanya ditanya oleh HRD. Artinya supaya HRD itu tahu, oh ini 3 bersaudara, oh ini anak kedua. Nah, tuh, pokoknya bertanya tentang seputar keluarga yang pertama. Ini masih ringan lah, masih kita bisa jawab. Dan yang kedua, bertanya pendidikan. Nah, bertanya pendidikan ini, latar belakang pendidikan kita. Pasti ditanya, terakhir pendidikannya apa? Padahal sudah ada di surat lamaran itu kan. Tapi itu salah satu kertas. Biasanya HRD seperti itu. Tanya, oh, terus ditanya, saya latar pendidikan S1, jurusan ini. Ditanya lagi sama HRD, kenapa kamu ambil jurusan agama? Itu yang harus kita siapkan. Jawaban-jawaban seperti itu, misal, oh iya, karena saya ingin meneliti ingin mendalami tentang agama. Karena agama ini menurut saya penting. Jangan sampai pada saat ditanya, tahu ya, apa ya hal itu. Supaya kita bisa jawab, itulah latihan hard skill, latihan berbicara itu kita harus latih. Nah, pada saat interview juga, itu bahasa gerak tubuh kita itu diperhatikan. Kalau gugup itu kan ada tandanya. Misal, gimana? Nah, duduk, kakinya kayak gitu, ongkong. Itu kalau bahasa tubuh itu ada artinya. Itu adalah yang meneliti. Makanya pada saat duduk, gimana? Kalau misalnya kita nyender, wah ini kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat duduknya kita tegak, bahwa secara tidak langsung kita melihatkan gaya tubuh kita itu niat untuk bekerja, mulai dari seragam, pakaian, ya kan? Nah itu bisa dilihat oleh HRD. Nah, yang ketiga polanya itu bertanya tentang pengalaman. Nah, pengalaman apa yang kamu pernah alami? Kenapa kamu pernah melamar pekerjaan ini? Misal bidangnya adalah matematika, kamu mau melamar ke bagian keuangan. Nah, saya pengalamannya Pak pernah ikut olimpiade matematika. Maka dari itu saya ingin melamar ke bagian keuangan. Karena bagian keuangan itu tidak jauh dari hitung-hitung. Itu jawabannya. Makanya setiap pertanyaan yang HRD ditanyakan kepada kita usahakan kita bisa menjawabnya. Karena yang ditanya tentang pribadi kita, bukan tentang pribadi HRD. Pengalaman itu kan banyak, luas sebenarnya. Nanti ada diskusi tidak enaknya. Cuma saya kasih pengantarnya saja. Dan yang keempat, memberikan pertanyaan jebakan. Nah, ini hari ini biasanya masih pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada calon pekerja. Jadi apa contohnya? Nah, bisa ceritakan kelebihan kamu. Biasanya kan kita jawab, yang menilai kelebihan saya adalah orang lain, Pak. Kan biasanya gitu ya. Nah, HRD itu tidak mau dengan jawaban seperti itu. Nah, kelebihan saya pernah terpilih menjadi juara 1 lomba bulu tangkis antar kelurahan, Pak.
saya pernah menjadi ketua Karang Taruna. Nah, ini juga perlu dihindari karena tidak sesuai dengan yang ingin dilamar. Misal yang ingin dilamar itu bagian editing. Kamu bisa ceritakan kelebihan kamu. Saya bisa memakai aplikasi CorelDRAW. Saya bisa menggunakan aplikasi itu Pak untuk mengedit. Saya bisa menggunakan aplikasi PixArt. Itu bisa karena satu bagian ya. Satu bagian kita pengen bekerja di bagian editing. Nah kelebihan saya itu bisa ngedit, bisa membuat sesuatu dari aplikasi itu. Nah, itu yang diharapkan hari ini. Next. Ini ceritakan skill kemampuan yang kamu miliki. Pastikan sesuai dengan posisi yang dilamar. Kamu bisa sampaikan pengalaman kamu yang mungkin tidak dimiliki kandidat lainnya. Oke, next. Nah, ini pertanyaan, bisa sampaikan kelebihan apa yang Anda miliki. Nah, sesuai posisi yang saya lamar sebagai staf keuangan di perusahaan ini, kelebihan saya miliki, saya mampu mengoperasikan Microsoft Excel untuk membuat data dan menghitung angka dengan menggunakan rumus Excel. Lalu berdasarkan job desk pekerjaan yang Bapak sampaikan, saya memiliki pengalaman selama 2 tahun di perusahaan PT Maju Mapan sebagai staf keuangan dengan job desk yang sama dengan Bapak sampaikan. Nah, ini yang diharapkan HRD. Jawaban-jawaban seperti ini. Artinya masih dalam satu jalur lah. Kita bisa tanya kelebihan karena kita posisi keuangan, pengalaman kita bisa, kelebihan kita bisa menggunakan Microsoft Excel, bisa menghitung data menggunakan rumus. Artinya itu bisa mempercepat kinerja, jadi efisien untuk kerja, tidak memakan banyak waktu. Ini next. Nah, jika ditanyakan kekurangan atau kelemahan apa? Nah, ditanya, kelemahan kamu itu apa sih? Biasanya ditanya, aduh, untuk kelemahan kekurangan saya sebenarnya tidak ada Pak. Saya orangnya selalu semangat bekerja dan bertanggung jawab Pak. Ini yang harus dihindari. PD memang bagus PD. Cuma sebenarnya HRD itu ingin tahu kelemahannya itu apa. Misal bangunnya siang, ya bangunnya siang. Nah, itu kan kelemahan kita. Tapi HRD itu ingin tahu gimana sih kita itu bisa menghandle kelemahan kita. Kita bangunnya siang. Saya kelemahannya bangun siang. Cuma dengan bangun siang itu saya memasang alarm. Alarm ibu saya. Itu ya. Jadi ingin tahu lah cara mengatasi kelemahannya itu apa. Sebenarnya HRD itu seperti itu. Jadi pasti semua orang punya kelemahan. Cuma cara mengatasinya berbeda-beda. Itu yang ingin bisa kita lihat. Nah, kamu wajib sampaikan satu kelemahan atau kekurangan yang kamu miliki, karena HRD ingin melihat pengakuan kelemahan yang kamu miliki dan HRD ingin tahu bagaimana cara kamu mengatasinya. Jangan takut gagal karena menutupi kelemahan kamu, karena HRD hanya ingin tahu saja cara kamu mengatasi masalah pada kelemahan atau kekurangan. Next. Ini jawabannya. Untuk kelemahan kekurangan saya, saat ini saya hanya kurang fasih dan sering malu dan dalam berkomunikasi di depan orang banyak Pak. Cara mengatasinya Pak. Tapi tidak usah khawatir Pak. Saat ini saya aktif mengikuti organisasi dan selalu ikut program pelatihan public speaking untuk memperlancar komunikasi dan memperkuat rasa percaya diri saya. Artinya di situ ada suatu usaha atau jaminan. Saya ini kurang bisa banyak bicara Pak di depan banyak orang, tetapi nggak masalah Pak. Saya lagi mengikuti pelatihan public speaking. Oh ya udah, bagus, lanjutkan. Dan biasanya itu ingin ini aja, ingin mengetahui cara mengatasi kekurangan pribadinya itu bagaimana. Nah, jangan sampai pada saat ditanya, kekurangan saya apa ya?
apa ya? Ada kayaknya Pak. Nah, jangan seperti itu jawabannya. Kita harus siapkan itu supaya ini pertanyaan-pertanyaan sepele cuma ini jebakan. Artinya bisa melihat kepribadian kita itu bagaimana. Itu secara tidak langsung tes psikologis Pak. Bisa beri pola. Nah, tadi pola keempat. Ada lagi pertanyaan jebakannya. Apa? Pada saya ditanya, kamu mau gaji berapa? Coba, Abel mau gaji berapa kalau kerja? Nah, ini harus kita siapkan. Artinya pada saat kita ditanya dengan HRD mau gaji berapa, kamu mau gaji berapa kerja di sini? Berapa aja? Jangan. Artinya kita tidak punya pendirian terhadap kerjaannya. Kalau misalnya kita terserah, wah ini orang tidak punya pendirian dan tidak punya prinsip, tidak punya visi misi. Harusnya jadi jauh. Saya pengen 10 juta Pak, 1 bulan. Wah ini kaget Bu, gaji saja nggak segitu. Tapi apa yang bisa diberikan terhadap perusahaan saya? Kata ini kan gitu. Karena saya pengalaman seperti ini Pak. Saya itu di lapangan pada saat saya kerja tidak pernah saya melibatkan masalah-masalah keluarga saya terhadap perusahaan. Dan perusahaan saya juga, saya pribadi juga, saya punya pengalaman kerja selama 5 tahun untuk perusahaan, misal Bank Indonesia. Artinya itu kan pengalaman kita. Artinya dan saya di sini akan meningkatkan kualitas keuangan di perusahaan. Nah, ini punya visi misi. Artinya akan ikut memajukan perusahaan. Karena HRD itu nggak mau sebenarnya punya karyawan yang tidak punya visi misi. Karena kemarin saya juga diskusi sama adik, kalau ada yang jawab nggak tahu Pak, wah ini udah berkasnya bisa buang. Saya cari ya dia punya visi misi yang saya tertarik lah, yang bisa bikin saya tertarik. Apa yang bisa saya kasih kepada perusahaan saya? Harusnya gitu, orang lama. Nah, makanya sebenarnya perusahaan itu punya ya walaupun punya rate gaji, artinya orang baru itu nggak mungkin langsung up gajinya. Minimal UMK aja sudah bagus, UMR lah. Nah, itu kalau posisi yang tidak terlalu strategis. Tapi kalau posisi yang sudah masuk strategis itu bisa sebulan 8 juta, 10 juta. Nah, tapi ini yang menentukan di awal. Kita harus bisa mengucapkan gaji kita. Saya pernah interview di PT Pelabuhan Cilegon Pelabuhan Cilegon. Saya ditanya gajinya, kamu minta gaji berapa? Saya minta 25 juta sebulan. Kaget saya ini. Kenapa kamu minta 25 juta sebulan? Ya karena pengalaman saya di dalam perpajakan. Pertama saya sudah kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan perpajakan S1. Dan saya sudah pengalaman beberapa tahun memegang perpajakan di perusahaan ini. Saya jelaskan itu. Artinya di situ ada nilai tawar. Pada saat saya kerja di sini Pak, terkait perpajakan, saya bisa menghandle terkait perpajakan ini, tidak melibatkan banyak orang. Artinya perusahaan ini tidak perlu merekrut tenaga kerja yang banyak tapi tidak efisien. Saya bisa mengatasi itu. Nah, itu nilai tawar kita. Jadi jangan takut kita menyebutkan minta gaji berapa. Itu karena hak kita nanti. Jangan sampai pada saat sudah kerja 1 bulan barang dapat terima gaji 2 juta. Kok 2 juta ya? Akhirnya ke depannya malas-malasan. Udah tidak niat kerja, cari yang lain, tungguin aja. Nah, jangan seperti itu. Karena nanti secara tidak langsung interaksi kita kepada teman-teman kerja itu dinilai. Dinilainya itu, wah ini malas-malasan kerjanya. Akhirnya jadi omongan orang. Kan tidak baik untuk pribadi kita, gitu ya. Makanya kita harus bisa
ungkapkan lah, kita minta gaji berapa, tawarannya seperti apa. Itu nanti biasanya setelah itu ada negosiasi. Nah, pola kelima, tahap informasi job description pekerjaan. Setelah mau kerja, itu pada saat interview kita wajib bertanya job desk saya apa. Saya apa di bagian misal keuangan, tapi keuangannya bagian apa Pak? Bagian apa? Apakah hanya menginput uang keluar masuk, ataupun kita menginput laporannya secara keseluruhan dalam 1 tahun? Itu harus kita tanyakan. Pada saat editing juga sama. Saya editingnya bagian edit apa Pak? Apakah foto? Apakah video? Nah, ini harus kita tanyakan. Kalau kita di admin posisinya, saya adminin apa Pak? Bagian saya di bagian, misal ada bagian yang mudah apa ya? Bagian inilah tenaga kerja. Nah, ada kepala bidang tenaga kerja. Nah, di bawahnya ini ada kasih. Kasih itu yang membantu bidang. Bidang yang kasih ini ada berbagai macam kasih. Misal terkait upahnya siapa, terkait pendataan tenaga kerjanya siapa. Nah, ini yang harus kita tanyakan job description kita. Nah, ini pola ke-6, tahap negosiasi gaji. Biasanya setelah tahap negosiasi gaji yang terakhir ini kan, misal perusahaan keberatan. Nah, itu perusahaan itu biasanya tidak memanggil kita, tidak memberikan informasi. Makanya pada saat tahap negosiasi gaji, kita misal, Pak, perusahaan hanya bisa memberikan gaji 7 juta 1 bulan. Enggak, saya minta 8 juta 1 bulan. Nah, artinya tidak ketemu lah, ya kan? Yang perusahaan 7 juta, pribadi kita pengen 8 juta, ingin besar. Jadi tidak ketemu. Gak apa-apa, kita pertahankan. Tapi kita tanyakan. Nah, setelah ini saya dapat kabar berapa hari? Kenapa kamu wajib mempertanyakan? Karena supaya kita punya progres. Artinya kalau misalnya perusahaan tidak masuk, perusahaan apa lagi? Nah, tuh jangan sampai kita menunggu satu perusahaan jadi panggil-panggil, kita nungguin, dan nanti juga dipanggil. Tapi kita tidak dapat waktu yang pastinya. Itu wajib kita tanyakan. Tapi kalau misalnya biasanya, oke Pak, gak apa-apa 7 juta. Nah itu biasanya 2 hari, 3 hari itu langsung dapat email balasan ataupun informasi dari HRD-nya. Gitu. Makanya wajib ditanyakan kepada HRD yang pada saat interview itu supaya kita dapat kejelasan. Gitu. Oke, jadi itu terkait dengan job interview. Jadi silakan ada yang mau ditanyakan. Buat job interview. Nih kalau seumpama saya udah melamar di PT Mayora. Nah, saya tiba-tiba udah bekerja di situ 3 bulan. Terus saya keluar mau ngambil yang lebih dari itu ke PT yang lainnya. Nah, dari PT yang baru saya nggak sertu udah berbulan. Saya pindah lagi ke sebelumnya PT Mayora. Itu saya bakal interview lagi atau enggak? Nah, pada saat kita sudah bekerja di perusahaan A, pengen kerja di perusahaan B, mencoba. Biasanya tergiurnya oleh gaji. Iya. Ya, tapi bukan karena kenyamanan kerja. Nah, kalau kita sudah keluar di perusahaan dengan alasannya apa? Berarti kan kita tidak puas gaji di perusahaan, tapi kita nyaman kerjanya. Nah gitu. Nah, itu kalau kita keluar biasanya itu susah balik lagi. Karena ya udah, kamu pengen gaji besar sana aja. Pada saat perusahaan ini gajinya besar, kerjanya gak nyaman lingkungannya. Ya, itu susah. Kita balik lagi, pasti ulang proses dari awal. Terkecuali sekarang itu ada apa ya? Rasanya titipan orang dalam. Nah, sekarang kan banyak itu rekomendasi.
Cuma kan kita secara pribadi kan kalau misalnya balik lagi ke perusahaan dengan kita yang minta, kan kita punya harga diri. Wah, malu lah saya balik lagi. Terkecuali perusahaan ini meminta, udah sih kamu balik lagi aja ke perusahaan saya. Dan loh, saya tambah ini 500.000 lah 1 bulan dengan total berarti 7.500.000. Nah, mas lagi, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang minta-minta, kan kita biasanya kan ada inilah, ada ego kita gitu. Itu bisa saja, cuma pasti prosesnya dari awal lagi. Yang tadinya udah jabatan yang manajer pada saat keluar ke perusahaan B, balik lagi biasanya mulai dari awal lagi. Kalau perusahaannya transparansi, tapi kalau tidak transparansi bisa lagi balik manajer. Tergantung perusahaannya. Ya silakan. Lagi. Jadi sembari dimakan aja, gak apa-apa. Biar gak ngantuk gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ada saya aja lah misalnya. Senior. Kayak ini nego gaji ya. Nah, kalau sebaiknya supaya diterima alasan kita nego gaji itu seperti apa sih? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ini ya pengetahuan. Pada saat kita negosiasi gaji terhadap HR, itu yang kita tawarkan itu adalah pengalaman kita. Pengalaman kita maksudnya itu adalah nilai jual kita. Karena setiap orang pengalamannya beda-beda. Pak, saya mau 10 juta 1 bulan. Oh, enggak lah, saya pengen 5 juta. Apa yang mau bisa berikan 10 juta 1 bulan? Orang saya gajinya 7 juta. Karena saya Pak kerja di sini udah mengabdi 5 tahun misalnya. Tapi saya pengen naik gaji. Orang-orang naik gaji saya nggak naik gaji Pak. Itu bisa jadi nilai tawar. Artinya itu bisa jadi pertimbangan perusahaan untuk menaikkan gaji karyawan. Yang kedua, saya loyalitas saya ke perusahaan saya sudah banyak Pak. Saya pada saat ditelepon jam 1, langsung saya angkat. Itulah loyalitas saya terhadap perusahaan. Itu bisa dijadikan tawar juga. Ya. Pak, itu kalau kita yang sudah kerja di situ pengen naik gaji. Kalau misalnya yang pertama itu yang kita tawarkan. Pengalaman saya di perusahaan ini Pak, saya menghandle bagian keuangan selama sudah 2 tahun. Nah, job desk-nya sama di sini Pak. Saya sudah tahu seluk-beluk keuangan seperti apa. Yang harusnya bayar pajak itu 100 juta, saya bisa dijadikan 50 juta. Nah, itu tawaran kita. Artinya ada safety cost di situ, 50 juta bisa jadi pendapatan perusahaan. Nah itu bisa jadi tawaran kita. Gitu Pak. Ya silakan. Pak mau bertanya, tapi tentang yang tadi soal kemarin. Apa-apa. Kan katanya tadi tentang ijazah tuh. Kan ada tuh yang katanya tapi tidak lulus sekolah SMA atau tidak meneruskan SMA. Kan itu kan tidak dapat ijazah SMA kan karena dia nggak meneruskan SMA-nya. Tapi katanya ada sekolah paket tuh. Nah itu sekolah kan pasti dapat ijazah juga, ijazah paket. Dan di situ orang itu misalkan si A gitu mau ngelamar kerjaan tapi ijazahnya ijazah paket, itu boleh apa enggak? Oke. Balik lagi ke surat lamaran kerja. Itu kalau kita misalnya nggak sekolah SMA tapi kita mengikuti paket, itu bisa kita lampirkan. Artinya ada data pendukung di situ. Nggak bisa ujuk-ujuk kita melampirkan ijazah S1 ya, tapi SMA-nya nggak ada. Nah, itu jadi paket ABC biasanya ya, paket ABC salah satunya itu dilampirkan, barulah nanti yang lainnya kita lampirkan untuk data pendukung. Dan itu tidak masalah. Artinya di situ kita punya nilai jual, walaupun kita tidak sekolah SMA mungkin ya karena banyak faktor ya sekolah itu, bukan karena tidak mau, karena banyak faktor dari segi keuangan
ataupun dari pribadi kita, itu banyak faktor. Tapi karena dia sudah niat ambil paket, ya udah, itu salah satu nilai jual kita itu harus dilakukan. Karena tidak semua orang punya niat dalam dunia pendidikan. Banyak yang niat, cuma pada saat perjalanan, wah, nyantai aja. Kan itu yang harus kita bedakan. Makanya SDM di Rawamangun ini, kalau misalnya dilatih seperti ini, itu bisa bersaing nanti. Dia mengetahui, oh gini loh lamaran kerja, oh gini loh interview. Nah, ini untuk pengetahuan kita bisa. Silakan. Masih ada lagi pertanyaan? Gak apa-apa, enjoy aja kelas ini. Anggap aja saya teman kalian lah. Jangan dianggap sebagai guru, karena belum pantas saya sebagai guru. Materi juga sebenarnya berat. Sumup ya. Tapi saya sharing informasi. Gitu. Bapak silakan. Pak, yang kan katanya biasanya ada tuh yang tentang ADM. ADM itu maksudnya apa? Iya. Misalkan kita mau masuk kerja, tapi harus ada ADM-nya. Misalkan ADM-nya berapa? Administrasi. Oh, ya. Itu tuh maksudnya apa? Kalau ADM sepengetahuan saya, kalau kita mau ngurus surat lamaran kerja itu gratis semua. Sekarang banyak aplikasi kayak Jobstreet, kayak LinkedIn ya. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang share informasi kebutuhan tenaga kerja. Itu di situ banyak, itu gratis. Kalaupun ada biaya adminnya, berarti ada mungkin kan. Tapi kalau kita untuk melamar kerja itu biasanya gratis. Terkecuali ada suatu rekomendasi, misal kayak di Lotte, diwajibkan kalau misalnya 3 wilayah Rawamangun, Gerung, Wonosari ada, diwajibkan mengambil tenaga kerja lokal. Tapi kalau misal sudah tidak ada tenaga kerjanya yang dibutuhkan, baru mengambil dari luar. Nah, itu rekomendasi. Artinya kita memprioritaskan orang-orang lokal. Tapi kalau biaya ADM itu enggak ada. Terkecuali biaya ADM adalah kita nulis lamaran kerja, mau kita sambungkan materai. Ada kan administrasinya, kita beli materai 10.000. Tapi kalau saat ini enggak ada. Ada lagi? Silakan. Jadi gini kalau misalkan tadi pas interview kerja kan ditanya tentang pengalaman ya. Kalau misalnya kita dari SMA atau dari SD SMA itu nggak ada, maksudnya orangnya pendiam gitu, apa ya nggak susah bergaul sama orang. Terus kalau misalnya ditanya pengalaman itu mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Itu gimana? Itu ditanggepin nggak gitu? Tadi kan kita contoh ada apa sih kelemahan kami kan gitu. Saya nggak bisa bersosialisasi Pak, cuma tenang saja saya lagi mengikuti organisasi ini. Artinya dia ada usaha. Makanya banyak orang yang berdiam tapi pengen kerja, cuma pada saat ditanya kurang apa ya, kurang pengetahuan yang menjawab. Nah, sebenarnya itu bisa ditanggapi sama tergantung pribadinya. Makanya kita tahu nih kekurangan kita, tidak bisa bersosialisasi. Cuma gimana cara menenangkan pikiran HRD supaya tidak was-was lagi. Wah, ini kalau kerja sama saya orangnya diem aja nih. Tapi kalau ditaruh di bagian keuangan ini bener nih. Cuma nanti mungkin diambil sendiri. Itu makanya harus kita memberikan jawaban kekurangan kita, tapi kita memberikan solusi untuk HRD. Ya Pak, saya memang kurang bersosialisasi, saya orang yang pendiam, tapi saya sedang mengikuti Pak, saya mengikuti Risma di lingkungan saya, supaya saya bisa bersosialisasi dan bisa berkomunikasi yang baik. Jadi kalau misalnya pengalaman, terus misalnya pengalaman cuma di satu organisasi, yang lainnya itu
Gak apa-apa, ungkapkan saja. Nah, karena HRD itu kadang kalau HRD yang sudah profesional, malah pengen orang-orang yang interview itu jujur apa adanya. Jangan sampai ngikutin apa ya, kita mengada-ngada. Padahal pada saat ditanya, mana pendukung kamu? Data pendukungnya. Wah, Pak, saya ini S1 loh. Ada, padahal dia SMA. Itu malah jadi nilai keburukan. Makanya ya, apa adanya kita sampaikan. Kalau misalnya ditanya, ya karena itu saya melamar sini Pak, saya pertama ingin menambah pengalaman kerja saya. Dan ini yang akan menjadikan suatu prioritas saya. Apabila perusahaan ini menerima saya, maka saya akan tingkatkan loyalitas untuk perusahaan. Itu. Jadi ada ketegasan. Ya. Ada yang menanya apa? Enggak kan apa sih tentang kayak surat lamaran itu kan terlaluin keterampilan. Apa sih sertifikat gitu? Ya kayak sertifikat gitu kan. Nah, kita tuh pernah ngikutin PKL, tapi nggak dapat sertifikat. Ditulis apa? Itu dari sekolahnya nggak dikasih. Enggak. Tapi kita mengikuti. Itu kita bisa minta surat keterangan di sini. Dari tempat itu juga kita nggak dapat. Minta surat keterangan itu Dari sekolah. Oh, kita pernah mengikuti PKL. Artinya supaya kita pada saat ngomong ke HRD ada data penduduk. Ini lemah surat keterangan kita, walaupun kita tidak dapat sertifikat dari perusahaannya. Entah karena apa saya tidak tahu, tapi saya minta surat keterangan dari pihak sekolah. Jadi ada data pendukung untuk itu. Jadi jangan sampai kita menghadap ke HRD, tapi kita hanya membawa mengada-ada gitu. HRD itu biasanya ingin tek. Jadi wah ya ini orang yang pasti nih, wah ini orang yang jujur, ada data pendukungnya kayak gitu. Bisa minta surat keterangan dari sekolah. Kita lulus belum punya ijazah, ada surat keterangan lulus, kan itu. Bisa kalau minta surat ke sekolah itu bisa. Biasanya itu di bagian TU ya. Nah, itu bisa. Karena hak kalian minta surat itu, karena sudah ikut PKL ya gitu. Masa Pak saya nggak ada surat keterangan? Terus gimana Pak supaya tanda pengalaman saya? Kan gitu. Ada lagi? Di sini ada lagi? Sebelah kanan nih banyak pertanyaan sih. Sebetulnya. Gak apa-apa. Tanya aja gak apa-apa. Sharing, kita sharing di sini. Enjoy. Nanti powerpoint juga saya share ke ini apa yayasan kreatif ini biar lebih biar. Oh iya, saya lupa. Pada pakai Instagram ada. Ya, di situ tuh banyak akun-akun yang menjelaskan bagaimana cara buat CV, bagaimana cara buat surat lamaran, itu banyak. Nah, saya tuh ya adalah rekomendasi satu, itu namanya Instagramnya karir.id. Di situ ada tata cara buat CV dan lain sebagainya. Banyak lah di Instagram itu. Pokoknya ya hanya satu akun ya, bisa cari pedoman-pedoman yang lain. Pokoknya banyak ini. Apa karirmu atau karir.id saya lupa. Pokoknya logonya warna biru aja. Ya silakan sebelum moderator berbicara. Ya nanti habis ini langsung ke bawah. Oh langsung bosan. Apa? Cukup mungkin ya. Oke. Mungkin materi dari saya dari judulnya statement letter dan job interview itu mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvin yang telah memberikan materi kelas 12 ya, yang telah disampaikan
yang sangat luar biasa dan bermanfaat buat kita semua. Dan untuk poin-poin yang kita diambil dalam materi kita tadi, dalam membuat surat lamaran harus memperhatikan sistematik penulisan surat yang baik dan benar. Surat lamaran kerja merupakan surat yang menyatakan bahwa kita berminat untuk mengisi suatu pekerjaan. Membuat surat lamaran yang perlu menyertakan informasi pendukung berupa lampiran data, ijazah, sertifikat, dan lainnya yang lengkapnya. Saat melakukan wawancara pekerjaan, jawablah secara singkat, jelas, menggunakan bahasa yang menarik dan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jika ada pertanyaan mengenai kekurangan dari jawaban, dengan sejujurnya disertakan solusi yang mengatasi. Dan yang terakhir, usahakan untuk tanyakan informasi mengenai kejelasan progres selanjutnya pada wawancara mengenai lama waktu untuk menunggu kabar. Sekian dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan teman-teman semua yang telah menyampaikan waktu untuk hadir di acara ini. Dengan harapan semoga materi dan diskusi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih moderator dan pemateri kita. Baik, teman-teman semua, kita close yang sangat meriah buat kita semua. Baik, terima kasih kepada materi yang luar biasa. Baik, teman-teman tadi sudah bisa mengambil kesimpulan ya bagaimana untuk